Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Rizka Januta Siregar, Guru Bidang Studi Matematika SMA Swasta Anijam Medan. Ayo belajar matematika, karena belajar matematika sangat menyenangkan. Kita buka dengan lafaz basmalah. Bertemu lagi dalam pembelajaran matematika ya. Kita sambung lagi materi kita tentang persamaan trigonometri. Sebelumnya kita sudah bahas konsep persamaan trigonometri, ada sin, cos, dan tan. Kali ini kita bahas lagi lanjutannya dengan soal-soal ya. Soal-soal standar UTBK. Langsung saja kita bahas soal yang pertama. Jika 3 sin X sama dengan akar 3 cos X ya. Untuk nilai X-nya di antara minus 180 derajat sampai 180 derajat, maka tentukanlah himpunan penyelesaiannya. Oke, kita jawab. Di pertemuan sebelumnya kita tidak menemukan batas himpunannya, itu ada negatifnya. Kali ini kita buat negatif biar lebih paham lagi. Oke, kita buat dulu soalnya. 3 sin X sama dengan akar 3 cos X. Ini belum membentuknya, ini belum seperti persamaan trigonometri yang ada X-nya, ada alfanya. Kita ubah dulu. Sin X, cos X-nya saya pindahkan jadi per. Ya, jadi cos X pindah ke posisi sebelah kiri, jadinya sin X per cos X. Kemudian sini akar 3, saya pindahkan 3-nya jadi pembagi si akar 3 ya. Berarti sin X per cos X sama dengan akar 3 per 3 ya. Paham ya caranya? Oke. Kalau kita kalikan silang, ketemu jadinya 3 dikali sin X, 3 sin X. Ya kalau kamu masih ragu benar nggak cara pemindahannya, kamu tinggal kali silang aja. 3 dikali sin X, benar 3 sin X. Kemudian cos X dikali akar 3, benar akar 3 cos X. Berarti sudah benar pemindahannya. Oke, sin X per cos X di sini, itu hasilnya adalah tan X. Ingat kan, tan X itu adalah sin per cos. Ini sama dengan sepertiga akar 3. Ternyata persamaannya dalam bentuk tan. Kita ubah dulu dalam bentuk sudut ya, sepertiga akar 3-nya. Sehingga tan X itu sama dengan sepertiga akar 3 itu tan berapa ya? Ya, tan 30 derajat. Tan X sama dengan tan 30 derajat. Kita sudah ketemu nilai alfanya ya. Alfanya 30, langsung kita tentukan nilai X-nya. Untuk tan dia tidak menggunakan 2 rumus, hanya 1 rumus. Berarti dia alfa ditambah K dikali 180 derajat. Ya, kita mulailah dari K-nya negatif ya. Kenapa K-nya negatif? Karena himpunan penyelesaiannya ada nilai negatif. Kita mulai dari K minus 2. Kita ambil K-nya minus 2. Ya, saya ganti dulu alfa tadi berapa? 30 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Kita mulai dari K-nya minus 2, berarti nilai X-nya minus 2 dikali 180, berarti minus 360 ditambah 30, berapa? Minus 330. Paham ya? Oke, kalau K-nya minus 1, kenapa tidak K minus 3? Ketika K-nya minus 2 saja, dia sudah tidak memenuhi. Jadi nggak usah kita lanjut sampai K minus 3, kita naikkan ke K minus 1. Ya. Ketika K-nya minus 1, berarti minus 1 dikali 180. Berarti minus 180 ditambah 30, minus 150. Memenuhi ya, karena minimal itu 180, minus 180. Ini minus 150. Kita lanjut lagi, naikkan lagi nilai K-nya, dimulai dari K sama dengan 0. Berarti 0 dikali 180 itu 0. 0 ditambah 30 derajat berarti 30 derajat nilai X-nya. Lanjut lagi, K sama dengan 1. K sama dengan 1 berarti 1 dikali 180, kita gantikan K-nya dengan 1. 180 ditambah 30 itu 210. Oke, kalau K-nya sama dengan 2, ini udah pasti melewati ya. 2 dikali 180 karena sudah 360 ditambah 30, hasilnya 390. Dengan batas ketentuan ini yang memenuhi adalah ini tidak ya, ini tidak, ini tidak, ini tidak. Maka himpunan penyelesaiannya HP-nya adalah minus 150 derajat, 30 derajat. Oke, paham ya? Lanjut ke soal yang kedua. Oke, ini benar-benar soal UTBK ya. Oke,
Himpunan penyelesaian persamaan akar 2 sin 3x sama dengan 1 untuk batas x-nya ini benar-benar harus diingat, itu yang diambil himpunan penyelesaian dengan nilai x-nya di antara 0 sampai 180. Hanya 0 sampai 180. Berarti kita ambil nilai x-nya yang di antara itu ya. Ini ada optionnya, kita langsung jawab. Persamaan yang dipakai di sini adalah persamaan sin. Berarti ada dua rumus ya. Karena sin dan cos itu ada dua rumus. Kita benar-benar harus mengubahnya dulu dalam bentuk persamaan trigonometri. Saya buat dulu soalnya akar 2 sin 3x sama dengan 1. Kita pindahkan ya akar 2-nya. Jadi sin 3x sama dengan 1 per akar 2. Kalau kita rasionalkan 1 per akar 2 itu sama dengan setengah akar 2. Ya. Sin berapakah yang nilainya setengah akar 2? Patokannya sudut istimewa. Berarti sin 45 derajat. Sudah ketemu alfanya. Ini alfanya. Kalau sudah ketemu alfanya, ambil nilai x-nya. Yang pertama 3x1. Kenapa 3x1? Kenapa ada 3? Karena memang persamaan dari awalnya dia 3x. Ya. 3x1 sama dengan untuk sin ya, berarti alfa ditambah k dikali 360 derajat. K dari sini 3x1, alfanya dapat tadi 45 derajat ditambah k kali 360 derajat. Yang kita ambil hanya x1. Berarti 3-nya dikemanakan? Dibagi dengan daerah yang dibagikan untuk daerah yang sebelah kanan ya. K 45 derajat ditambah k dikali 360 derajat ini kita bagi dengan 3. Kalau di sini 2 berarti dibagi 2 ya. Dapatlah nilai x1-nya. X1 berarti 45 dibagi 3. 15 derajat. K-nya tidak dibagikan ya karena dia merupakan ketentuan konstanta. Berarti K-nya tetap dikali dengan 360 dibagi 3. Berapa? 120 derajat. Maka rumusnya berganti untuk X1 sama dengan 15 derajat ditambah K dikali 120 derajat. Ambillah nilai K dimulai dari 0. Karena dia nilai X-nya yang diambil positif ya, berarti dimulai dari 0. Kalau K-nya 0, nilai X-nya berarti 0 dikali 120. 0 ditambah 15 derajat berarti 15 derajat. Kalau K-nya sama dengan 1, berarti 1 dikali 120. 120 ditambah 15 maka nilainya 135 derajat. Kalau kita ambil K-nya sama dengan 2 berarti nilai X-nya 2 dikali 120 240 ditambah 15 berarti 265 derajat. Sudah kelewatan karena dia minta batasnya itu 180 berarti ini tidak memenuhi. Ini memenuhi, berarti berhenti ya di K sama dengan 2. Gak usah dilanjutin lagi kalau ini saja sudah tidak memenuhi, apalagi K sama dengan 3. Ketemu X1-nya itu sama dengan 15 derajat dan 135 derajat. Paham ya? Itu untuk yang 3x1 yang pertama. Sekarang kita menentukan nilai X2-nya. Berarti 3x2 kalau sin berarti dia 180 dikurang alfa. Alfanya tadi berapa? 45 derajat. Ditambah K dikali 360 derajat. Di 3x2 180 dikurang 45 itu berarti 135 derajat. Ya, ditambah K dikali 360 derajat. Sama seperti yang tadi kita ambil X2-nya. Berarti posisi kanan, daerah kanan ini kita bagi dengan 3. Jadi 135 derajat ditambah K dikali 360 derajat dibagi dengan 3. Ya. Berarti X2-nya 135 dibagi 3, 45 derajat. Ditambah K dikali 360 dibagi 3, 120 derajat. Mulailah K-nya dari 0. Dapatlah nilai X2-nya. 0 dikali 120, 0 ditambah 45 berarti hasilnya 45 derajat. Ya, kita tinggal ganti-ganti nilai K-nya saja. Kemudian K-nya dimulai dari 1, berarti 1 dikali 120, 120 ditambah 45. Berapa? 165 derajat.
Nah, ini 165 dengan 180 kan sudah mendekati. Kalau kita lanjutkan K-nya sama dengan 2 udah pasti melewatinya ya. Sehingga inilah kita ambil nilainya, gak usah kita lanjutkan lagi. Dapatlah nilai X2-nya itu 45 derajat dan 165 derajat. Maka himpunan penyelesaiannya 15 derajat, kemudian 135 derajat, kemudian kita susun ya, maaf ya, kita susun jadi 15 derajat, kemudian 45 derajat, kemudian 135 derajat, dan 165 derajat. Jawabannya adalah entok. Oke, untuk soal yang kedua sudah kita selesaikan. Kita masuk ke contoh yang ketiga, himpunan penyelesaian dari 2 cos X tambah 10 sama dengan 1 untuk nilai X-nya di antara 0 sampai 360. Ya, kita jawab. Dua cos X tambah 10 sama dengan 1, kita harus ingat mengubahnya dulu dalam bentuk persamaan trigonometri. Ya, kita pindahkan 2 jadi cos X tambah 10. Ini jadinya 1/2 ya. Oke, 1/2 itu adalah cosnya berapa? Cosnya 60. Berarti cos X tambah 10 ini sama dengan cos 60 derajat. Dapatlah nilai alfanya itu sama dengan 60 derajat. Kalau sudah ketemu alfanya, kita masuk ke cara penyelesaian dalam persamaan bentuk cos. Kita cari X1. X1 ya, tambah 10, 10-nya tetap ikut. Ini jadinya 60. Atau saya buat dulu rumusnya ya, alfa tambah K kali 360. Berarti X1 tambah 10 sama dengan alfa gantikan 60 derajat. 60 derajat tambah K kali 360 derajat. Oke. Kita ambil nilai X1-nya. Kalau tadi dia di sini misalnya 2X1, menghilangkan 2-nya dengan cara membagi semua nilai yang di sebelah kanan, itu kalau berlaku pada perkalian. Bagaimana kalau penjumlahan? Kita kurangkan nilai yang di sebelah kanan dengan 10, tetapi itu hanya berlaku pada alfanya saja. Jadi 60 derajat dikurang 10 derajat ditambah K dikali 360. Kalau dia pembagian, semua yang di kanan kita bagikan, tetapi kalau untuk penjumlahan dan pengurangan hanya untuk yang alfanya saja. Untuk kelipatannya tidak dijumlahkan atau dikurangkan, ya. Jadinya X1 60 dikurang 10 50 derajat. 50 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Mulailah K-nya dari 0. Karena batasnya tidak bernilai negatif. K-nya 0. 0 kali 360, 0. 0 tambah 50 berarti 50 derajat nilai X-nya. Oke, kemudian untuk K sama dengan 1, kita ambil nilai K sama dengan 1, kita substitusi 1 dikali 360 ditambah 50 berarti 410 derajat. 410 itu sudah melebihi dari batas yang diinginkan, sehingga yang memenuhi hanya 50 derajat. Nilai X1 sama dengan 50 derajat. Kita ambil untuk X2-nya. X2 ditambah 10 cos, ingat cos. X2-nya berarti dia minus alfa. Alfanya 60 berarti minus 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Ya, berarti X2-nya minus 60 derajat dikurang lagi dengan 10 derajat. Ya, 10 dari sini ya. Tahu? Kita kurungkan, kemudian ditambah K dikali 360 derajat. Minus 60 dikurang 10 itu minus 70 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kita mulai dari K-nya bernilai 0. K-nya 0 berarti X2-nya atau nilai X-nya 0 dikali 360, 0 dikurang 70 berarti minus 70 derajat. Kalau K-nya sama dengan 1 berarti nilai X-nya 1 dikali 360 dikurang 70 itu hasilnya 290 derajat. Kita nggak usah lanjutkan lagi ke K sama dengan 2 karena 290 itu sudah mau mendekati 360 ya. Kalau K sama dengan 2 udah pasti nanti melebihi nilainya. Maka nilai X2-nya yaitu 290 derajat.
Sehingga himpunan penyelesaiannya kita ambil dari X1-nya 50 derajat, kemudian kita ambil dari X2-nya 290 derajat. Inilah himpunan penyelesaian untuk soal yang ketiga. Cukup sekian pembahasan soal kita kali ini. Kamu harus banyak mengulang-ulang soal-soal yang kita pelajari sehingga kamu lebih mantap lagi dalam persamaan trigonometri. See you next video selanjutnya. Sekian pembelajaran kali ini. See you next video selanjutnya. Tetap semangat, jangan menyerah dengan matematika. Ingat, like, comment, and share. SMA Swasta Anija Medan, a great place for changers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.